Hey guys, nama gue Jonas Sunandar. Gue sekarang bekerja sebagai blockchain developer di salah satu perusahaan blockchain di Indonesia. Hari ini gue mau sharing soal hashing. Kalau belajar soal cryptocurrency dan blockchain, pasti kalian pernah dengar soal hashing. Tapi sebenarnya apa sih hashing itu? Intinya adalah, misalkan kalian memiliki sebuah teks. Kalian mau mengconvert teks tersebut menjadi sebuah kata yang memiliki panjangnya selalu sama. Kalian bisa menggunakan yang disebut dengan hash function, yaitu sebuah fungsi matematika yang bisa mengconvert input dengan panjang berapapun menjadi panjang yang tetap. Di sini, input kalian akan dimasukkan ke dalam hash function, lalu akan diubah menjadi sebuah kata yang tanda petik tidak beraturan dan tidak bisa dibaca manusia. Tapi di contoh di video kali ini, kita pakai yang bisa dibaca sama manusia aja ya. Ini cuma contoh aja, biar agak kelihatan keunikan dari hash function ini. Keunikan dari hash function adalah kalau kalian mengubah sedikit saja datanya, kalian akan mengubah seluruh hasil dari hashnya. Biasa disebut dengan avalanche effect. Ini misalkan contoh aja ya. Kalimat halo Budi, kalau di hashing akan menjadi kata aku suka blockchain. Tapi kalau kalian memasukkan kata halo Budi titik dengan menambahkan titik di belakang, hasil hashingnya bisa jadi kerupuk itu enak. Atau hal lain yang nggak jelas, yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan aku suka blockchain. Padahal cuma nambahin titik di belakang. Perubahan sekecil apapun akan mengubah hasil dari hash function tersebut. Keunikan yang lain adalah hash function ini itu adalah deterministik. Artinya akan selalu sama asalkan hash function-nya itu sama dan inputnya itu juga sama. Kalau inputnya halo Budi, dan hasilnya itu aku suka blockchain, sampai kapanpun hasilnya akan selalu aku suka blockchain. Terus satu keunikan lagi dari hash function itu adalah one-way function. Jadi kalian akan tahu kalau hasil dari halo Budi itu aku suka blockchain. Tapi dari aku suka blockchain, kalian nggak akan pernah bisa tahu kalau inputannya itu adalah halo Budi. Jadi ketika sudah di hashing, nggak akan ada cara untuk mendapatkan value input dari output tersebut. Nah, cryptocurrency yang memakai hash function itu ada banyak. Misalkan Bitcoin, dia memakai SHA-256. Ethereum menggunakan Kecak-256. Lalu Zcash, Nano, dan Siacoin menggunakan Blake2B. Tapi fungsinya apa dong si hashing ini di dalam dunia blockchain? Salah satu kegunaannya adalah untuk previous hash atau tanda kutip chain pada sistem blockchain. Di setiap blok akan selalu nyimpen hasil hashing dari blok sebelumnya. Seperti gambar di sini. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan data pada blockchain. Kalau ada orang yang mengubah data di blok sebelum-sebelumnya, pasti akan nge-trigger avalanche effect tadi, yang akan ngerusak semua previous hash blok setelahnya. Dari situ akan ketahuan kalau ada perubahan data. Contohnya seperti yang di sini ya. Blok nomor 2 akan menyimpan hasil hash dari blok nomor 1. Sedangkan blok nomor 3 akan menyimpan hasil hash dari blok nomor 2. Kalau misalkan ada orang yang mengubah data di blok 1, misal dia mengubah transaksi, maka avalanche effect akan jalan. Otomatis previous hash dari blok nomor 2 akan berubah karena ada data yang berubah dari blok 1. Begitu pula pada blok 3 akan bingung, kok previous hash dari blok sebelumnya berubah? Jadi di sini network akan lebih mudah untuk mendeteksi perubahan data pada sistem blockchain, sehingga lebih cepat menindaklanjuti kalau terjadi konflik data. Karena di blockchain, seharusnya semua data yang disimpan pada node atau setiap orang itu harus sama persis, nggak boleh ada yang beda. Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus di-hashing sih? Kenapa kok nggak nyimpen aja seluruh data blok sebelumnya? Alasannya karena untuk lebih efisien dari sisi storing data. Ingat, kan blockchain itu punya konsep desentralisasi. Jadi setiap node atau orang harus menyimpan semua data. Karena ketika di hash itu kita pasti akan mendapatkan panjang output yang fix, itu bakal menghemat banget storage untuk orang yang nyimpen blok. Daripada nyimpen semua data dari blok sebelumnya, jadi mending nyimpen aja sih hashing dari blok sebelumnya gitu kan. Jadi supaya nggak banyak resource storage yang disimpan di setiap node. Jadi gimana guys menurut kalian? Udah lumayan kebayang nggak sih fungsi dari hashing di dunia blockchain? Kalau masih ada yang mau ditanya atau masih bingung, langsung tanya aja ya di kolom komentar di bawah ya. Juga jangan lupa untuk like video ini kalau kalian emang merasa terbantu dari video ini.
Dan juga subscribe channel FVB ya, atau Friends with Blockchain. See you on the next video. Bye!